Selamat datang di video ini. Bayangkan ini sebagai rantai pasokan yang menyerupai sistem sungai yang luas. Di sumbernya, Anda memiliki bahan baku yang menjadi urat nadi industri modern. Lebih jauh ke hilir, sumber daya ini mengalir melalui pabrik dan jalur perakitan hingga akhirnya mencapai konsumen akhir. Namun, mari kita perjelas. Kekuatan sebenarnya terletak di hulu. Sejarah telah membuktikan bahwa konflik tidak dilancarkan atas roti atau barang kemasan di tingkat eceran. Perang terjadi untuk memperebutkan lahan pertanian, ladang minyak, dan mineral langka. Kendalikan sumber daya ini, dan Anda menguasai permainan. Tanyakan kepada ahli strategi manapun, mereka akan setuju dengan prinsip ini. Dominasi atas sumber daya seringkali menjadi tantangan besar. Ambil contoh minyak. Negara-negara telah mempertaruhkan segalanya untuk mengamankan ladang minyak, bahkan mengirimkan pasukan melintasi perbatasan. Mengapa? Karena tanpa minyak mentah, kilang minyak dan stasiun pengisian bahan bakar tidak berarti apa-apa. Prinsip yang sama berlaku untuk hak atas air, daerah penangkapan ikan, dan mineral langka yang semakin kritis saat ini. Mineral bumi adalah sumber daya strategis yang telah membentuk dinamika kekuatan sejak awal peradaban. Saat ini, Tiongkok berada di puncak hierarki ini, mendominasi produksi banyak bahan penting. Hal ini menjelaskan mengapa sanksi terhadap negara-negara dengan sumber daya alam seringkali tidak efektif. Ini bukan hanya soal manuver geopolitik, tetapi juga tentang dampaknya pada Anda sebagai konsumen. Pertimbangkan sanksi terhadap Rusia. Meskipun ada pembatasan luas, ekspor sumber daya alam Rusia tetap menjadi tulang punggung perekonomiannya. Demikian pula, perang chip melawan Tiongkok telah menemui rintangan besar. Amerika Serikat memberlakukan pembatasan untuk membatasi akses Tiongkok ke chip semikonduktor canggih, menargetkan perusahaan seperti Huawei. Namun, sanksi ini hanya menyasar satu bagian dari rantai pasokan, yaitu produk akhir, sambil mengabaikan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dan inilah masalahnya, Tiongkok mendominasi bahan-bahan tersebut. Pikirkan dampaknya terhadap biaya ponsel pintar atau mobil listrik Anda berikutnya. Gallium adalah contoh sempurna. Sebagian besar orang mungkin belum pernah mendengar logam langka ini, tetapi pentingnya tidak dapat disangkal. Gallium adalah komponen vital dalam produksi gallium nitrida, material yang sangat diperlukan untuk telekomunikasi dan semikonduktor canggih. Setelah pembatasan AS terhadap teknologi semikonduktor, Tiongkok membalas dengan melarang ekspor gallium. Langkah ini menciptakan gelombang kejutan di industri global, karena Tiongkok menguasai 95 hingga 98% pasokan gallium dunia. Apa artinya ini bagi inovasi dan persaingan global? Gallium nitrida menawarkan keuntungan luar biasa, khususnya dalam telekomunikasi untuk infrastruktur 5G. Huawei, target utama sanksi chip AS, memanfaatkan gallium nitrida untuk memproduksi peralatan 5G yang lebih efisien, ringan, dan hemat biaya. Misalnya, peralatan Huawei membutuhkan lebih sedikit sistem pendingin dan tiang yang lebih ringan, sehingga menurunkan biaya instalasi dan pemeliharaan. Hal ini secara langsung mempengaruhi keterjangkauan jaringan 5G dan memperluas akses konsumen terhadap internet berkecepatan tinggi. Sebaliknya, perusahaan seperti Ericsson dan Nokia kesulitan menyamai efisiensi ini, membuat Huawei tetap menjadi pemimpin dominan di pasar global. Tanggapan Pentagon menunjukkan kompleksitas masalah ini. Meskipun ada seruan publik untuk menghilangkan peralatan Huawei dari jaringan komunikasi AS, Departemen Pertahanan berulang kali meminta keringanan untuk menunda kepatuhan terhadap arahan ini. Alasannya adalah bahwa teknologi Huawei seringkali tidak tergantikan, sementara alternatifnya terlalu mahal atau kurang efektif dalam telekomunikasi 5G. Huawei kini berada satu generasi lebih maju dari para pesaingnya. Keunggulan ini sebagian besar berkat aksesnya terhadap gallium dan rekayasa canggihnya. Namun, pertanyaan utama adalah apakah AS mampu tertinggal dalam industri yang sangat penting tersebut. Implikasi dari dominasi gallium jauh melampaui telekomunikasi. Gallium memainkan peran penting dalam manajemen daya, kendaraan otonom, energi terbarukan, dan sistem pertahanan.
Sebuah laporan Gedung Putih pada tahun 2021 mengidentifikasi gallium sebagai material penting bagi rantai pasokan AS. Laporan tersebut menyebutkan gallium sebanyak 14 kali, menyoroti kerentanan di berbagai sektor, mulai dari semikonduktor hingga energi bersih. Efek dari gangguan pasokan gallium dapat menghancurkan. Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS, memperkirakan bahwa gangguan 30% pada pasokan gallium global dapat merugikan ekonomi AS hingga $62 miliar setiap tahunnya, dengan efek berjenjang pada produksi industri dan keamanan nasional. Bayangkan efek berantai pada teknologi sehari-hari. Dari keandalan kendaraan listrik hingga biaya peralatan hemat energi, ketergantungan ini memiliki implikasi yang mendalam. Dominasi Tiongkok dalam gallium erat kaitannya dengan kepemimpinannya dalam produksi aluminium, di mana gallium seringkali merupakan produk sampingan. Berkat investasi strategis selama puluhan tahun, Tiongkok kini memproduksi lebih dari setengah aluminium dunia. Keunggulan ini juga mencerminkan dominasi dalam produksi gallium, dengan pangsa Tiongkok melebihi 98% dari total pasokan global. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. AS dan sekutunya kini sangat bergantung pada ekspor gallium dari Tiongkok. CSIS mengibaratkan grafik produksi gallium Tiongkok seperti lonjakan vertikal, dengan Tiongkok menjulang tinggi dibandingkan negara-negara lain. Bagaimana ketergantungan ini terbentuk, dan yang lebih penting, bagaimana kita bisa maju? Ketergantungan ini berimplikasi besar pada berbagai industri utama. Semikonduktor, industri ini, yang menjadi fondasi untuk segala hal mulai dari ponsel pintar hingga jet tempur, sangat bergantung pada wafer gallium untuk produksi chip canggih. Tanpa pasokan gallium yang stabil, produsen menghadapi hambatan besar yang membahayakan inovasi dan daya saing. Teknologi energi terbarukan. Panel surya dan turbin angin membutuhkan komponen berbasis gallium untuk efisiensi dan daya tahan. Ketergantungan ini berpotensi memperlambat transisi menuju energi bersih. Portofolio kekayaan intelektual Huawei memperburuk tantangan ini. Huawei memiliki lebih dari 2.000 paten terkait teknologi gallium, yang semakin memperkuat kepemimpinannya di bidang ini. Sementara itu, perusahaan-perusahaan AS tertinggal dalam akses terhadap bahan baku dan kemajuan teknologi. Pertanyaannya kini adalah bagaimana AS dan sekutunya dapat mengurangi ketergantungan ini dan memperkuat daya saing mereka di industri kritis ini. Ketimpangan ini memunculkan pertanyaan kritis. Bagaimana Amerika Serikat dapat bersaing ketika rantai pasokannya sangat bergantung pada negara pesaing? Apa konsekuensi jangka panjang dari ketidakseimbangan ini bagi kepemimpinan teknologi global Amerika Serikat? Namun, pertanyaan yang paling mendesak adalah, apa yang terjadi jika Tiongkok memperketat cengkeramannya lebih jauh? Pendekatan pemerintah AS terhadap perang chip menyoroti kesenjangan besar antara kebijakan dan kenyataan. Membatasi ekspor chip ke Tiongkok tanpa mengatasi kerentanan dalam rantai pasokan bahan baku serupa dengan memutus aliran hilir sungai sambil mengabaikan sumber hulu. Apakah pembuat kebijakan AS meremehkan kemampuan Tiongkok untuk memanfaatkan dominasinya atas sumber daya, ataukah mereka berasumsi bahwa Tiongkok tidak akan membalas? Tiongkok telah menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan dominasinya sebagai alat strategis, seperti ketika mereka melarang ekspor logam tanah jarang dan bahan penting lainnya. Hal ini menggarisbawahi kelemahan mendasar dalam rantai pasokan barat, serta menunjukkan bahwa kontrol atas bahan baku memberi pengaruh strategis yang tak tertandingi. Strategi balasan Tiongkok bisa menjadi perubahan besar. Jika AS memberlakukan larangan ekspor chip canggih ke Tiongkok, negara tersebut dapat merespons dengan menahan bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi chip tersebut. Langkah ini tidak hanya akan menggeser keseimbangan kekuatan geopolitik, tetapi juga berpotensi membentuk kembali industri dan pasar konsumen global. Laporan CSIS 2023 memperingatkan bahaya ini. Laporan tersebut mencatat bahwa dominasi Tiongkok dalam material penting seperti gallium dan logam tanah jarang menciptakan tantangan besar bagi industri barat.
Temuan ini selaras dengan laporan Gedung Putih tahun 2021 yang menekankan pentingnya mendiversifikasi rantai pasokan dan meningkatkan produksi domestik. Namun, kemajuan ke arah ini lambat. Mengembangkan sumber alternatif untuk bahan seperti gallium memerlukan investasi bertahun-tahun, teknologi baru, dan infrastruktur. Sementara itu, dominasi Tiongkok tetap tidak tertandingi. Penundaan ini menimbulkan risiko besar. Apakah AS akan kehilangan daya saingnya secara permanen dalam kemajuan teknologi? Implikasi dari ketergantungan ini sangat luas. Kerentanan rantai pasokan, ketergantungan pada satu negara untuk bahan-bahan penting meningkatkan risiko gangguan besar yang dapat mempengaruhi industri global. Inovasi terhambat, ketidakmampuan untuk mengakses bahan-bahan kritis mengancam kemampuan AS untuk bersaing dalam teknologi mutakhir, seperti semikonduktor, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Kekuatan teknologi dan ekonomi. Dalam dunia di mana kontrol atas sumber daya semakin menentukan kekuatan geopolitik, kemampuan untuk berinovasi menjadi faktor penentu keberhasilan. Taruhannya sangat tinggi, dan konsekuensi dari tidak bertindak bahkan lebih besar. Perang chip telah mengungkapkan kerentanan mendalam dalam rantai pasokan global. Ketergantungan pada satu negara tidak hanya menantang daya saing, tetapi juga menempatkan industri utama dan keamanan nasional dalam risiko. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.